Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Maulidi Amalina Rizky. Saya dosen dari Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik. Akan menyampaikan atau mendiseminasikan hasil penelitian internal saya yang murni didanai oleh Universitas Muhammadiyah Gresik pada tahun ajaran 2021-2022 dengan tema dampak perubahan gaya kepemimpinan. Adapun penelitian saya sudah terbit atau sudah terpublish pada jurnal Equilibrium yang diterbitkan oleh Program Studi Manajemen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Adapun beberapa hal yang melatar belakangi keinginan saya untuk melakukan penelitian, yakni yang pertama adalah ada salah satu objek, yakni lembaga tinggi atau perguruan tinggi di wilayah Pantura yang mana masih memiliki standar atau memiliki sistem perguruan tinggi yang tertata secara tradisional, di mana masih sangat menganut sistem manual, sistem belum memiliki sistem secara IT ya, jadi semuanya masih manual. Bahkan untuk pembayaran SPP pun masih bisa dicicil dan itu juga manual. Tidak ada kerjasama perbankan yang digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan pembayaran SPP atau pembayaran yang lainnya. Dikarenakan adanya perubahan peraturan terkait dengan tata pamong atau kepemimpinan yang ada di pendidikan tinggi, di mana jika dahulu seorang pimpinan perguruan tinggi harus boleh tidak memiliki nomor induk dosen, namun saat ini adanya perubahan peraturan atau peraturan baru yang mana seorang pemimpin itu harus memiliki nomor induk dosen. Nah, hal ini yang membuat tata pamong ini berubah ya, tata pamong ini berubah yang mana semuanya sekarang mulai ada penataan ya, secara sistem, secara administrasi ini mulai ada penataan ya. Jadi saya pribadi ingin melihat secara detail apa sih dampak atau perubahan-perubahan yang dibawa oleh para struktural baru untuk membentuk budaya baru di dalam lembaga tinggi tersebut, lembaga pendidikan tinggi. Yang kedua, latar belakang yang kedua adalah ketertinggalan sistem pendidikan tinggi. Kenapa saya bilang sistem pendidikan tingginya berubah? Karena kurikulum yang mereka miliki sudah lama sekali tidak dilakukan review. Padahal kita tahu bahwasanya kurikulum itu harus terreview atau harus diperbarui minimal 5 tahun, 4 sampai 5 tahun. Nah, ini di perguruan tinggi tersebut tidak pernah melakukan yang namanya review kurikulum. Maka sudah jelas sistem pendidikan tingginya masih tertinggal jauh dari yang saat ini. Yang ketiga, yakni terkait dengan perbedaan mode atau model ya, model kepemimpinan yang mana dulu kepemimpinan yang lama lebih bersifat otoriter, lebih sifatnya lebih menyuruh ya, menyuruh kepada bawahannya, tidak ada pemberian contoh suri tauladannya. Jadi dan ya, terkadang juga delegatif tapi lebih pada sebuah perintah gitu ya. Lalu yang keempat ya ini perubahan kepemimpinan yang seperti yang saya sampaikan tadi dan juga adanya perubahan budaya. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah saya ingin melihat seperti yang saya sampaikan tadi, ingin melihat perubahan yang dibawa oleh pimpinan baru atau struktural baru terhadap budaya organisasi yang ada di dalamnya, terutama pada sistem administrasi. Yang kedua, hal apa saja sih yang diterapkan oleh para pimpinan baru atau struktural baru untuk membawa sebuah lembaga tinggi ini atau perguruan tinggi ini agar berdampak lebih modern dan lebih berkemajuan.
Untuk literatur yang saya kutip di sini hanya definisi dari kepemimpinan dan juga budaya organisasi. Saya lanjut pada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan kualitatif deskriptif, di mana saya melakukan wawancara hanya menggunakan satu teknik pengambilan data hanya dengan wawancara, dan saya melakukan wawancara yang mendalam kepada beberapa informan. Tidak hanya wawancara sebenarnya, tapi ada observasi juga, namun tidak kita cantumkan karena saya tidak melakukan observasinya secara intens, tetapi hanya melakukan wawancara secara mendalam kepada 2 tenaga kependidikan dan 2 mahasiswa sebagai perwakilan dari user yang merasakan perubahan kepemimpinan tersebut. Yang dimana kenapa terpilih 2 tendik atau 2 tenaga kependidikan ini, karena 2 tenaga kependidikan ini sudah lama ada di dalam perguruan tinggi tersebut dan sudah selama masa kepemimpinan yang lama dan yang baru mereka juga mengikuti atau merasakan. Jadi mungkin akan bisa membedakan dampaknya atau perubahan yang dibawa oleh para struktural yang baru. Ya, kami melakukan interview berulang kali, mungkin dengan pengamatan itu tadi kurang lebih sekitar 6 bulan. Adapun hasil dari penelitian yang kami lakukan, yakni yang pertama adalah perbedaan budaya organisasi. Yang pertama terkait dengan penataan organisasi yang dulunya tidak tertata dengan baik. Jadi yang sekarang itu lebih pada berorientasi pada tujuan akhirnya. Jadi kita ingin mencapai apa? Jadi organisasi itu ditata sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, banyak perencanaan kepemimpinan yang lama nih, banyak perencanaan yang tidak terlaksana karena tidak ada sosialisasi dan juga penjelasan tahap pelaksanaannya seperti apa. Jadi langsung dilakukan tanpa ada preparing sebelumnya. Tetapi untuk untuk kepemimpinan yang baru sudah ada perencanaan, disosialisasikan dan didetailkan rencananya sedetail mungkin, berikut dengan tahapan-tahapan apa yang harus dikerjakan. Jadi lebih terperinci ya dengan kepemimpinan yang baru, kalau yang lama tidak. Yang ketiga adalah kepemimpinan yang lama lebih berorientasi secara sosial. Jadi lebih ingin membantu masyarakat yang ada di sekitar untuk mendapatkan pendidikan tinggi atau strata 1 tanpa harus berpikir secara finansial. Jadi seakan-akan menyepelekan aspek finansialnya. Banyak mahasiswa yang tidak tertib untuk melakukan pembayaran SPP setiap bulannya, karena di sana SPP-nya bukan per semester tapi per bulan, dan itu pun boleh diangsur. Jadi banyak sekali aspek sosialnya di sana. Lalu dengan adanya kepemimpinan baru, mereka mengkombinasikan antara tujuan sosial dan juga tujuan dari pendidikan tinggi. Jadi lebih mengkombinasikan, bukan berarti kita kepemimpinan yang baru tidak ada unsur sosial, tetap ada, namun mereka lebih membuat sebuah aturan untuk menata antara aspek sosial dan juga tujuan dari standar nasional pendidikan tinggi. Yang keempat adalah pemimpin puncak lebih banyak menjalankan tugas secara individu tanpa melibatkan pejabat lainnya. Jadi pimpinan yang lama itu lebih suka mengerjakan pekerjaannya sendiri tanpa ada komunikasi dengan pejabat-pejabat yang ada di bawahnya. Namun yang baru tidak demikian. Pimpinan puncak lebih menjalankan tugas bersama-sama dan selalu melibatkan pejabat lainnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Karena kebetulan kepemimpinan yang lama itu tidak ada tupoksi yang secara rinci, gitu ya. Jadi semuanya itu seakan-akan ya harus bekerja sesuai arahan
beliau gitu Pak. Padahal kita kan setiap sebuah struktur organisasi punya tupoksi atau job desk-nya masing-masing. Yang poin yang kedua, selain perbedaan budaya organisasi juga ada perbedaan komunikasi. Untuk yang masa lalu, komunikasi yang terjadi hanya berjalan satu arah dan hanya ada instruksi pimpinan, sedangkan bawahan hanya mengikuti dan mentaatinya. Jadi tidak boleh seorang bawahan itu menolak atau membantah arahan atau instruksi dari pimpinannya. Jadi harus sami'na wa atokna gitu ya. Lalu yang kepemimpinan yang baru lebih pada mengambil keputusan itu selalu berdiskusi dengan para struktural yang ada di bawahnya. Jadi lebih mengedepankan unsur musyawarah. Komunikasi yang terjalin tidak terlalu intens ya untuk yang kepemimpinan yang lama, karena memang beliaunya juga sudah tidak muda gitu ya, sudah kategorinya cukup senior. Jadi untuk berkomunikasi dengan para tendik atau struktural yang muda-muda itu juga tidak sejalan lah, lebih banyak tidak sejalannya. Dan untuk yang kepemimpinan yang baru, komunikasinya lebih baik lagi. Karena apa? Karena ya sama-sama masih muda dan juga lebih bisa membaur, ya, lebih bisa merangkul para karyawannya atau tendiknya, terutama untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa itu merasa lebih terayomi, lebih nyaman dengan kepemimpinan yang baru. Perbedaan kedisiplinan saya sampaikan secara umum saja. Kalau dulu seperti yang saya sampaikan tadi, untuk misalkan administrasi pembiayaan SPP saja itu ada yang menunggak ya atau tidak membayar, itu ya dibiarkan, tidak ada penagihan dan lain sebagainya, tidak ada penalti gitu ya, tidak ada. Tapi kalau pembiayaan yang baru kita lebih menyesuaikan ya. Jadi bisa jadi dijadikan sebuah syarat, misalkan tidak bisa melakukan atau tidak bisa mengikuti UTS atau UAS sebelum melakukan pelunasan SPP sekian-sekian. Karena apa? Karena kita ketahui bahwasanya finansial itu juga sebagai salah satu sumber ya jalannya sebuah instansi pendidikan. Jadi tidak hanya mahasiswa atau orang-orang yang ada di dalamnya, tetapi juga ada aspek finansial di dalamnya. Lalu perbedaan kepemimpinan, yang lama lebih pada instruksi, menyuruh gitu ya, tapi yang kedua lebih mengedepankan komunikasi untuk bisa bermusyawarah, untuk bisa mengambil keputusan secara bersama-sama. Semua kegiatan dilakukan secara pribadi dan hanya melibatkan tendik, jadi dosen-dosen yang lain tidak ada keterlibatannya. Untuk yang lalu, untuk yang saat ini berjalan, kegiatan dilakukan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kurang menjalin mitra dengan perguruan tinggi lain, jadi perguruan tinggi tersebut tidak melakukan kemitraan, ya, tidak menjalin mitra, tidak menjalin kerjasama dengan PT yang lain. Tetapi untuk saat ini, pimpinan saat ini berusaha untuk menjalin kemitraan dengan PT lain untuk melaksanakan atau meringankan proses tridharma perguruan tinggi. Yang terakhir adalah kurang adanya pendekatan ya, kurang adanya pendekatan terhadap mahasiswa. Jadi untuk misalkan penelitian tidak ada mahasiswa yang dilibatkan, atau ada kepanitiaan mahasiswa tidak pernah dilibatkan. Lah ini yang baru tidak demikian. Mahasiswa selalu dilibatkan di dalam setiap proses kegiatan ataupun agenda yang dijalankan perguruan tinggi, dan juga mereka lebih membaur kepada mahasiswa. Jadi seperti tidak ada jarak. Ini adalah kesimpulan dari penelitian saya dan ini sudah terpublish, jadi mungkin bisa dilihat juga di jurnal Equilibrium. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.